Kembali lagi di Non-Toku episode, dan kini kita akan mengulas superhero asal negeri jiran tetangga kita sendiri. Membuktikan bahwa tren pahlawan super memang ada di mana-mana, tidak terkecuali di Malaysia. Kali ini, kita akan mengulas superhero asli negeri jiran yang populer di negaranya. Baik itu berformat sinetron ataupun movie yang disajikan lewat layar lebar. Lepas dari kualitasnya yang mungkin bikin geleng-geleng kepala jika kita menyaksikannya. Dan karena ini adalah non-toku series, maka dari itu kita akan melewatkan tokusatsu seperti Adibira Adi Perkasa yang sempat populer tersebut. Jika awak dah paham, jomlah kita tonton 7 superhero dari Malaysia versi Tokuvex Indonesia. Cicakman, ini adalah film superhero Malaysia yang mungkin paling populer di antara yang lainnya. Cicakman merupakan film produksi kru film yang bergenre komedi action pada tahun 2006. Trupsnya hampir sama seperti superhero Hollywood kebanyakan, yakni manusia biasa yang mendapatkan kekuatan super dari hewan hasil rekayasa genetika. Tapi kocaknya, tokoh utama yang bernama Hairi ini tidak sengaja menelan seekor cicak sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan layaknya reptil tersebut. Meskipun agak memaksa, film ini menggunakan CGI dalam 40% adegan actionnya dan bisa dilihat sendiri kualitasnya bagaimana. Tapi bukan soal, sebab format filmnya adalah komedi atau bisa saja sebuah parodi kolektif dari berbagai superhero klasik Amerika. Bahkan kostumnya mengingatkan kita dengan The Flash dari DC Comics, yakni setelan berwarna merah lengkap dengan topengnya yang identik. Namun bagaimanapun juga, Cicakman termasuk film sukses dalam box office Malaysia pada saat itu, dengan budget 4 miliar rupiah lebih dan menghasilkan pendapatan kotor senilai 18 miliar rupiah, menjadikannya memiliki modal yang cukup untuk membuat 2 sequel lagi ke depannya, yakni Cicakman 2 Planet Hitam dan juga Cicakman 3 yang kualitasnya semakin diperbaiki. Papaya tidak kalah kocak dari sebelumnya karena superhero ini juga merupakan hasil inspirasi dari tokoh populer lain asal Amerika, apalagi kalau bukan Popeye the Sailor Man. Jika Popeye yang kita kenal tersebut bisa menjadi kuat hanya dengan memakan sayur bayam, maka beda lagi dengan tokoh negeri jiran yang satu ini. Sebab Papaya bisa menjadi superhero dengan memakan buah yang serupa dengan namanya. Ya apalagi kalau bukan Papaya kan? Sinetron ini disiarkan pada tahun 2008 hingga 2009 dengan jumlah 26 episode yang ditayangkan di TV3 Malaysia. Meskipun memiliki anatomi berupa lengan besar yang mirip dengan Popeye, namun kesatria buah pepaya ini memakai topeng di wajahnya seperti kebanyakan superhero klasik lainnya. Namun Papaya digambarkan sebagai pemuda cupu, pengecut, dan juga penakut. Sinetron ini disuguhkan dengan alur komedi ala sinetron lain dengan format serupa. Bahkan jika bicara soal kostum tadi, dalam kisahnya, kostum Papaya dibuat dari getah buah pepaya dengan sepasang lengan yang berbobot masing-masing 5 kg. Kocak ya, sayangnya kualitas produksinya juga apa adanya, dan kurang lebih mirip seperti sinetron superhero Indonesia. Hantu Fighter masih dengan format komedi, dan kali ini adalah film layar lebar tim hero yang bertugas membasmi Dracula. Hantu Fighter adalah film yang didistribusikan oleh Primark Studios pada tahun 2008, yang hampir 70% produksinya menggunakan CGI. Ceritanya simpel sekali, karena berkisah tentang sekelompok makhluk mirip Dracula yang terlepas dari segelnya setelah lebih dari 60 tahun, memaksa sejumlah anak muda Melayu biasa untuk berhadapan dengan Dracula tersebut. Namun dengan bantuan dari Pak Din, seorang mantan pemburu Dracula di masa lampau, maka sekelompok pemuda tersebut dibentuk menjadi Hantu Fighter, yang sebenarnya hanyalah plesetan dari Hantu Fighter, namun disuguhkan dengan penjelasan ilmiah yang kocak atas pemilihan nama tersebut. Ya namanya juga komedi. Meskipun menggunakan CGI, tapi kualitasnya masih jauh dari kata sempurna. Bahkan ada monster yang mirip dengan Mike Wazowski bermata satu dari film Monster Inc. milik Disney Pixar. Bahkan karena bertema pemburu vampir, kostumnya juga hampir serupa dengan Blade dari Marvel Comics. Entah terinspirasi atau hanya sebuah parodi, tidak ada yang tahu pasti.
Superma kembali lagi ke versi sinetron, sebab sinetron yang tayang pada tahun 2011 ini sempat sangat populer di negara asalnya tersebut. Superma merupakan sinetron superhero komedi yang diproduksi oleh Filmscape dan ditayangkan di TV3 sebanyak 13 episode. Sesuai namanya, sinetron ini mengisahkan ibu rumah tangga biasa yang ternyata memiliki alter ego sebagai pahlawan super. Superma berawal dari kisah ibu rumah tangga bernama Emi Salim yang mendapat kekuatan turun-temurun dari leluhurnya yang pernah menyelamatkan seekor burung magis, di mana burung tersebut ternyata adalah jelmaan dari seorang dewi cantik yang membalas jasanya dengan memberi kekuatan super dari 5 suku yang ada di Malaysia. Jadi dalam aksinya, ia harus merahasiakan identitasnya yang sehari-hari hanyalah ibu rumah tangga dengan 2 anak, sembari tetap menyelamatkan dunia dari mara bahaya. Semua adegannya disuguhkan dengan nuansa drama komedi yang receh. Bahkan adegan actionnya dibuat dengan ala kadarnya dan tidak se-hype film-film superhero kebanyakan. Jadi meskipun berformat superhero, sinetron ini sepertinya diproduksi dengan budget yang pas-pasan. Kapow atau The Ajaib Boy sama seperti Hantu Fighter, sebab film ini juga merupakan karya dari sutradara dan juga rumah produksi yang sama dengannya. Kapow merupakan film komedi superhero yang ditayangkan pada 2010. Dan jika kamu bingung dengan judulnya, Kapow adalah singkatan dari Kesatuan Antarbangsa Peringkat Olimpik Wira-Wira, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai Persatuan Superhero Olimpik Internasional. Sesuai judulnya, film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Atoi yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang superhero. Ia bahkan rela melakukan tindakan konyol seperti disengat tawon, tersengat listrik, ataupun ditabrak mobil hanya untuk mendapatkan kekuatan super seperti komik yang pernah ia baca. Oh my god, he's an idiot. Sampai pada suatu malam, Atoi yang tengah mencari kerbaunya yang hilang tiba-tiba tersambar petir dan sontak membuatnya memiliki kekuatan super secepat kilat dan penglihatan yang sangat tajam. Tidak hanya Atoi, di film ini ada beberapa pahlawan super lain yang tergabung dalam asosiasi Kapow tadi, sehingga temanya seperti Avengers atau Justice League tapi dengan versi kearifan lokal. Dan semuanya dikemas dengan kostum yang konyol dan murahan, dan juga special effect yang bikin sakit mata, namun nampaknya semua masih bisa dimaklumi, sebab formatnya yang adalah komedi superhero apa adanya. Badang masih tentang film layar lebar. Kali ini datang dari tahun 2018, di mana ada satu film komedi superhero yang berjudul Badang, yang namanya diambil dari tokoh legenda Melayu kuno. Namun Badang di sini justru adalah superhero berwujud kadal hijau yang mirip dengan Green Goblin, yang alter ego manusianya adalah mahasiswa berusia 25 tahunan yang sering dibully oleh kawan-kawan satu kampusnya. Jadi agak mirip dengan karakteristik Peter Parker atau Spider-Man. Film ini sejujurnya lumayan kontroversial pada saat itu, sebab menggandeng aktor utama yang bukanlah seorang pemeran profesional, melainkan seorang anak pengusaha kaya raya bernama Alif Syukri, yang namanya saat itu sedang tenar-tenarnya. Jadi film ini hanyalah pemanfaatan exposure public figure semata. Yang kedua, karena Alif Syukri tidak punya pengalaman akting sebelumnya, menjadikan aksinya di film tersebut terasa sangat kaku dan tidak menjiwai perannya dengan baik, membuatnya mendapat kritikan pedas dari sejumlah penonton di Malaysia. Special effect atau CGI-nya juga masih sangat ketinggalan zaman. Bahkan kostum hijaunya lebih seperti sebuah pakaian cosplay daripada actual kostum yang biasa dipakai untuk syuting, membuat Badang punya rekor buruk dalam catatan perfilman Malaysia secara keseluruhan. Wira Wajah, dan yang terakhir ini adalah telemovie atau FTV superhero Malaysia yang konon katanya sangat terlupakan. Wira Wajah merupakan suatu produksi indie superhero yang banyak disukai oleh penonton Malaysia, terutama pada tahun 2010 di stasiun televisi Astro Cinema. Kisahnya sebenarnya cukup simpel, yakni seorang agen bernama Razif yang menyuntikkan semacam serum pada tubuhnya, yang membuatnya berubah menjadi semacam cyborg atau manusia robot dengan kekuatan yang luar biasa. Tentunya series ini dibumbui dengan drama kriminal oleh sindikat kejahatan tingkat tinggi. Jadi bisa dibilang Wira Wajah adalah tema superhero cyberpunk.
Eksekusi pembuatannya juga masih sekelas sinetron yang sangat simpel secara pengerjaan. Meskipun secara kostum bisa dibilang Wira Waja sangatlah cool ketimbang hero lain dalam list kali ini. Apalagi FTV ini menggandeng model seksi Malaysia bernama Daphne Iking yang turut bermain sebagai salah satu agent sidekick bagi Wira Waja. Dan mungkin karena berformat FTV dan hanya disiarkan sekali, membuat Wira Waja menjadi superhero yang terlupakan bahkan bagi penonton Malaysia sekalipun. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.